Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang sama-sama kami muliakan, tim asesor Bank BDM yaitu Bapak Dr. Haji Firdaus Mujahidin MAG dan Bapak Roni Nuroni ST. Dan sama-sama kami hormati pula Bapak Pengawas SD Kecamatan Pondok Gede. Dan sama-sama kami hormati pula Ibu K3S Kecamatan Pondok Gede. Dan sama-sama pula kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Jati Cempaka 4 beserta staf. Dan sama-sama pula kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta Ibu-Ibu Korlas, perwakilan orang tua murid. Dan mohon maaf tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada para hadirin sekalian. Pertama-tama dan yang paling utama, mari sama-sama kita panjatkan puja, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat dan karunia, dan mudah-mudahan kita semua adalah golongan orang-orang yang pandai bersyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentu kita semua mengharapkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami muliakan, selaku pembawa acara, kami mohon izin untuk menyampaikan beberapa butir acara pada pagi hari ini. Yang pertama ialah pembukaan. Lalu acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lalu acara ketiga yaitu sambutan-sambutan. Acara keempat yaitu pemutaran selayang pandang profil SDN Jati Cempaka 4. Acara selanjutnya yaitu sambutan asesor sekaligus peresmian atau pembukaan visitasi akreditasi SDN Jati Cempaka 4. Yang terakhir adalah penutup strip doa. Hadirin yang kami muliakan, mari sama-sama kita lanjut acara berikutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Salam
yaitu sambutan. Untuk sambutan yang pertama kami mohonkan kepada Kepala Sekolah SDN Jati Cempaka 4 Bapak Kumpul Saifullah. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haji Bapak Sujenggen Mandir, Pak Asesor, selamat datang tadi dari Cempaka. Yang saya hormati Bapak Nuroni Ustaz, selamat datang juga Pak di Jati Cempaka ini, semoga kita selalu sehat. Yang saya hormati Bapak pengawas kami, Bapak Imam MPD. Yang saya hormati pula Ibu K3S Pondok Gede. Ya Bu, saya selalu ikuti ya. Dan juga yang tidak lupa kepada guru-guru kami yang sangat luar biasa, yang tidak bisa dapat saya nilai 8 bulan ini Bu, pokoknya luar biasa dah guru Jati Cempaka 4 ini. Dan tidak lupa kepada rekan kami, orang tua siswa, komite yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, yang cukup support yang luar biasa Bu, membantu atas kegiatan partisipasi akreditasi di Jati Cempaka ini. Mudah-mudahan niat Ibu, kebahagiaan Ibu menjadi bekal ibadah ya. Salam sehat selalu Ibu. Salam kepada yang lainnya yang tidak ada di sini. Atas nama pribadi Pak Sekolah, saya mohon maaf dan terima kasih yang seluas-luasnya atas bantuannya, supportnya yang tidak bisa saya sebutkan Bu. Ya, intinya apa Bu? Intinya buat kebaikan sekolah kita. SD Jati Cempaka 4 ini adalah SD yang bagi saya cukup unik Bu ya. Saya datang di Jati Cempaka 4 ini hampir 7 bulan yang lalu, tetapi walaupun saya jauh dari Tambelang sana, tapi saya enjoy, malah saya tetap semangat. Alasannya apa? Karena Jati Cempaka 4 ini ternyata surplus Pak, surplus intelektual ada di sini juga. Adabnya luar biasa, tepuk tangan untuk Jati Cempaka 4 ini. Kenapa? Saya datang ini disambut anak-anak, dipeluk anak-anak Pak, dicium tangan saya, bapak kelas sekolah sini. Iya Nak, kamu kelas berapa? Saya kelas 2. Oh kelas 2, ternyata kelas 2 udah tumbuh adabnya, intelektualnya itu Bu. Saya sangat apresiatif sekali. Makanya sekali lagi untuk Ibu Guru kita, Ibu kelas, salam ke yang lainnya. Terima kasih atas supportnya ya. Ya. Untuk selanjutnya Bapak, saya mohon maaf kepada Bapak Dr. Firdaus dan Pak Roni. Inilah Jati Cempaka 4 ini, kalau saya lihat, saya pelajari teori Montessori Pak. Pendekatannya udah ada di sini Pak, insya Allah ya ada. Dari kreativitasnya, kemudian kegiatannya, semuanya udah ada pendekatan dengan kita pahami dengan teori Montessori ini. Kenapa? Di dalam dunia pendidikan itu kita tidak lepas dari itu, tidak lepas dari psikologi, pendapat atau orang-orang terdahulu dalam pendidikan seperti J.J. Rousseau, John Locke, Schopenhauer, Sigmund Freud dan lain-lainnya. Itu ternyata di sini hampir saya masuk di kelas udah ada semua. Cuma mungkin itu pribadi saya, mungkin yang lain masih jelas masih banyak kekurangannya. Adapun ini ya, keadaan saat ini bukan dibuat, bukan hanya dibuat-buat sih, enggak, sebetulnya sudah ada dari dulu, sudah berjalan. Karena apa? Karena yang saya datang lihat di sini kok sekolahnya kok sedikit muridnya, tetapi kok komplit gitu loh. Saya itu makanya merasa betah juga di Jati Cempaka 4 ini. Yang mudah-mudahan Jati Cempaka ini akan tumbuh menjadi sekolah yang lebih baik, yang siswanya bertambah dan orang tua murid tentunya support semua Bu ya. Iya. Karena apa? Di Jalan Molek ini ternyata keindahan yang abadi, kemolekan yang abadi hanya bisa tumbuh dan berkembang tatkala intelektualnya tumbuh dan adabnya juga tumbuh. Ini ada di Jati Cempaka 4 ini. Terima kasih.
Ya, itu aja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SD Jati Cibatapan yang telah menyampaikan sambutan untuk kita semua. Selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Pengawas SD Kecamatan Pondok Gede, yaitu Bapak Manis Bambang Saryono MMPD. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon izin semuanya. Maaf Pak, hari ini kan musim perubahan Pak ya, mau ke kemaru daripada serat-serat basah. Kalau mengikuti kesehatan kayaknya hari ini dokter tidur gitu ya. Tapi demi kebersamaan pada tamu terhormat ya, maka harus dikonsentrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala quwwata illa billah wa sabri wa yasri wa huwa misani yaqulu qawli amatu yang kita hormati anak kita seseorang Bapak Dr. Agung dan Bapak Tony. Selamat datang di Kota Bekasi Pak, tepatnya di Kelurahan Jati Jembatan Pondok Gede, Kota Adem. Tadi malam itu sekarang kamu panas ya, tadi Bapak bilang kan sudah mulai terasa ya panasnya ya, makanya Pak kumpul selama 2 hari sini siapin kipas angin kalau AC kan mahal ya, makanya Bapak yang mulia lagi Rancaika kan dingin Pak ya, kesini pokoknya nanti dari sana putih kemarin hitam yang saya hormati Ibu Kapitaes, Bu Tuti, Pak Kastola, Ibu Dekan Guru Pak Sekolah, Bu Putri, jajaran Komite kelas, serta hadirin yang terhormat. Puji syukur hari ini kita bertemu. Hari ini kita akan refresh berbagai regulasi. Karena regulasi di pendidikan luar biasa Pak. Sampai sekitar waktu hari ini pagi ini saya sudah dapat 2 permen lagi nih. Yang dulu belum apa, belum dibaca permen lagi. Maka mau tidak mau hari ini kita akan minta transferan ilmu-ilmu dari bapak-bapak yang berhormat ini. Ya, jam terbang luar biasa kita manfaatkan. Nah untuk itu beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama bahwa hidup adalah ibadah dan itu adalah siklus. Maka Bapak Ibu tidak boleh berpikir stuck hanya di satu titik, hanya di zona nyaman. Perlahan di negeri ini ketika kita bekerja di zona nyaman selesai, akhirnya tidak berkembang. Dan dunia adalah perubahan. Kita tahu bahwa Indonesia dalam perubahan era industri Pak ya, dari bagaimana tenaga manusia diganti mesin, bagaimana industri dengan komputer, bagaimana kita listrik dulu ya, listrik dulu baru komputer nanti berhadapan ya 4.0. Sekarang udah humanisme ke 5.1.0. Ini mau nggak berubah. Maka saya minta Bapak Ibu zona nyaman untuk berubah. Ya, walaupun hari ini kita di Akre, kalau dulu akreditasi itu kan kita sebagai kertas saja ya, pakai foto ya, 3 tahun lalu dipoto. Hari ini tidak, karena untuk Akre saat ini adalah regulasi baru dan kita harus menyiapkan 4 administrasi wajib. 4 administrasi wajib ini yang bersifat satu-satuan. Bagaimana KSP, bagaimana RKT, bagaimana RKAS, bagaimana Kaldik nyambung semua nggak boleh nggak. Maka ke depan sekolah-sekolah yang belum bagus rencananya maka dibaikkan. Maka Bu Tuti selaku KPKS mau mengarahkan ya bahwa dalam hidup itu siklus itu kegiatan apapun saya selalu minta ada 4 hal yang dilakukan. 1 perencanaan yang bagus, 2 pelaksanaan yang bagus, 3 evaluasi, dan 4 tindak lanjut. Perencanaan bagus, tentu hasilnya bagus. Apa yang direncanakan itu sudah jelas kegagalan. Untuk itu siapapun Bapak di rumah, berorganisasi, di sekolah manapun 4 hal itu harus dilakukan. Setuju? Siap. Terima kasih supportnya Bu Komite ya, dengan setia. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Ibu Allah meridhokan gitu. Bapak untuk Jati Cipaka 4 ini secara kegiatan aktif Pak, kebersamaannya juga sudah tumbuh kan itu ya.
Kemudian perlu nanti Bapak berikan masukan apa sih yang sudah standar lah. Kalau bagusnya masih kurang ya. Nah kurangnya masih banyak. Teman-teman nanti ketika Bapak beri arahan, tulis, catat, beri rekomendasi dan terjemahkan setelah nanti beliau mendengarkan kita ya. Tapi ingat, mungkin komunikasi masih terus lah ya. Ketika Bapak nanti menyampaikan sesuatu sampai besok, ketika butuh sesuatu komunikasi kita ya. Jadi hari ini kita punya saudara baru untuk kita proses. Bapak Ibu, terima kasih atas segala cerita payahnya menyampaikan ini. Begitu dari nanti kalau dalam ekspos yang mungkin ada dokumen yang kurang, ada data yang kurang, salahnya bukan di guru Pak, bukan di kepala sekolah Pak, tapi di pengawas Pak. Ya, karena pengawas yang seharusnya satu pengawas itu 10 sekolah. Saya kemarin diberi tugas 100 sekolah Pak, 100 sekolah. Ya, sini 63, Jatambona 40, lumayan. Sehingga saya wajib saya. Kan gitu ya. Hari ini alhamdulillah saya tinggal separuhnya. Dan besok katanya regulasi baru TK SD saya digabung. Saya nambah lagi. Astagfirullahaladzim. Cuma enakan TK kan kita masuk. Pernah Pak? Kalau TK April. Ya, itu sangat memprihatinkan. Kasihan buat apa? Nulis 10 di April begitu ketatnya, tapi itu adalah regulasi. Kita sebagai gawe kita boleh menolak regulasi. Semampu kita dan kita harus mengupdate diri semasa. Demikian, selamat datang Pak di Kota Bekasi, kita jadi mudah-mudahan kita. Dan kalau nanti ada sesuatu yang negatif, simpan sini saja Pak. Nanti yang positif silahkan kita. Intinya kami mohon arahan dari Bapak, mudah-mudahan setelah Bapak berkunjung ke sini, peningkatan di sekolah kami meningkat. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bambang selaku pengawas SD. Nah, selanjutnya yaitu sambutan-sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu K3S, Ibu Haja Putih Mulyati SPD. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Asesor dari Tasikmalaya, sekarang dari Jawa Barat, Bandung. Ya, dua-duanya berarti Sunda. Nih, adik-adik itu di sini cuacanya udah lain. Dia sini jam 8 sudah adem banget. Kebalikan dari adem. Iya. Yang saya hormati Bapak Pengawas dari Kecamatan Pondok D, Ketua KKS juga Kota Bekasi, Bapak Bambang Saryono. Yang saya hormati teman saya Kepala Sekolah SD Jati Cempaka 4. Yang saya hormati Ibu Komite Korlas, Bapak Ibu Guru SD Negeri Jati Cempaka 4 yang hebat-hebat. Semangat. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berada di sini dalam keadaan saat ini menengok apa Jati Cempaka 4 dalam acara akreditasi sekolah dasar di tahun 2024. Saya tidak banyak, hanya mengucapkan selamat untuk rekan saya Pak Saiful hari ini dan besok berarti akan berakreditasi. Pesan dari Bapak mohon diingat, yang berjuang untuk Jati Cempaka 4 berarti rekan-rekan guru yang semangat, berpower, terus semangat di sini biarpun sekolahnya kecil. Saya pernah di sini sebentar PLT, iya PLT di Jati Cempaka 4, potensinya bagus di sini. Mudah-mudahan foto dengan potensi yang ada di Jati Cempaka 4 hasil itulah potret, karena potretnya tidak langsung hari ini aja. Sebenarnya penilaian sudah bisa dilihat dari rapor pendidikan ya Pak ya.
pokoknya semangat, apapun hasilnya, inilah yang sudah kita upayakan di Jati Cempaka 4. Nanti potretnya apa yang harus dikembangkan, yang mau dikembangkan. Mungkin itu tidak panjang lebar, mudah-mudahan kita semua ditujukan ke jalan ihdinas shiratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tuti Mulyadi atas sambutannya. Selanjutnya yaitu pemutaran video selayang pandang yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kami, Bapak Guru Ngalimun SPD SD. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru maju. Sini. Ya. Terima kasih. Yang terhormat Wakil Mahasiswa Provinsi Jawa Barat, Bapak Pengawas, saya hormati Bunda KPKS, saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Jember 4 yang saya muliakan, Kormas SD Negeri Jember 4, Dewan Guru, staf yang saya hormati. Perkenalkan, mohon izin kami berdiri untuk menyampaikan selayang pandang tentang SD Negeri Jati Cempaka 4. Bapak Reza dan tamu undangan yang saya hormati, SD Negeri Jati Cempaka 4 itu berdiri pada tahun 1981. Awalnya SD Negeri Molek, dengan perkembangan wilayah akhirnya berganti nama dengan Jatiwaringin 13. Kemudian sampai sekarang perkembangan wilayah kelurahan menjadi Jati Cempaka 4 dan dikepalai oleh Bapak Kumpul Saifullah SPD. Sekolah kami Pak ada 6 kelas, ada 1 ruang guru, 1 ruang kepala sekolah, 1 ruang TU, dan kelasnya ada 6 yang ditampilkan di hadapan kita semua ini. Kemudian untuk program sekolah Jati Cempaka 4 ada 7. Yang pertama gelis, yang kedua baper, kemudian yang ketiga jumpa duta. Nah, ini untuk saya pandangnya Pak nantinya. Ini ruang kelas sekolah. Ini ada ruang kelas 6A, ada 2B. Ini ruang TU Pak, berada di sebelah sana, ruang TU-nya. Di ruang yang kita tempati. Ini Pak kegiatan kita. Yang terakhir adalah program sekolah Jati Cempaka 4. 1 gelis, kemudian ada baper, jumpa duta. Nah ini tuh yang kegiatan pramuka yang tadi. Ini dalam duta, jumpa duta, ada berdiversity, kemudian ada seni kata usaha. Nah kurang lebih begitu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti bisa langsung di Bapak untuk berkeliling. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Guru Ngalimun yang telah menyampaikan selayang pandang profil SDN Jati Cempaka 4. Acara selanjutnya yaitu sambutan Asesor dan PDM Provinsi Jawa Barat, sekaligus menjadi pembukaan visitasi akreditasi untuk SD Negeri Jati Cempaka 4. Kepada tim asesor kami persilakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Yang sama-sama saya hormati dan saya muliakan rekan kami dari BAN PDM Provinsi Jawa Barat, Pak Roni. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengawas Bina,
SD Negeri Cempaka Jati Cempaka 4 Kota Bekasi, Pondok Gede Kota Bekasi, Pak Bambang. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua K3S untuk Pondok Gede, Kecamatan Pondok Gede, Bu Haja Tuti. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Pak Saiful beserta dengan ibu bapak semuanya, para guru juga dari komite semuanya. Sebelum mengawali sambutan ini, karena ada istilah tak kenal maka ta'aruf ya. Tak kenal maka ta'aruf. Ya, kalau tak kenal maka tak sayang kesananya panjang ya. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak menikah, tak menikah maka tak punya anak, gitu kan? Kalau tak punya anak maka ada seterusnya. Jadi kita kenalan dulu ya. Sebelum pada hal-hal yang ingin saya sampaikan, saya Firdaus Mujahidin dari PAN DDM, ini rekan kami Pak Aroni. Kemudian tadi yang di depan sudah pada kenal. Kemudian juga ada mungkin 3 orang yang baru kami kenal ya. Yang kami baru kenal, guru-gurunya ada 3 orang. Tadi yang menjemput tim penjemputan ada Pak Zul ya, Pak Zul yang Bekasi, kemudian istrinya orang Banten ya, kemudian ada Pak Haji Pak Ustadz Somad ya, Pak Ustadz Abu Somad ya, Pak Somad yang juga telah memfasilitasi peningkapan bagi kami. Alhamdulillah yang tadi di tampilan video ada ya, walaupun baru 3 bulan di sini tapi ada di videonya. Mengalahkan yang sudah lama di sini ya, tidak ada video. Oke, kemudian yang tadi agak sibuk memotret-motret, kayaknya namanya Bu Eva kayaknya ya. Bu Eva ya. Kenapa? Karena dipanggil-panggil dari Bu Eva dipotong. Bu Eva ya. Nah, tolong fotonya Bu Eva, jadi kenal itu karena dipanggil aja ya. Pendeknya kan Bu Eva ya. Panjangnya? Eva Oliva. Oh, panjangnya Eva. Baik, mohon izin untuk perkenalan, maaf. Ini yang memegang laptop saya itu kayaknya pemain inti di dalam dokumentasi Pak siapa Pak? Pak Huda. Oh, Pak Huda. Yang operator operator ya Pak? Sekaligus ya itu ya lainnya oh ya Pak Huda ya. Jadi alhamdulillah ada Pak Huda, Pak Somad dengan Pak Saiful sudah kami komunikasi jauh-jauh hari. Kemudian pembawa acara mohon izin Pak Akil balik ya karena Akil senang. Pak Akil, terima kasih Pak Akil, sampai berjumpa. Mohon maaf ya membacakan tadi lupa lagi Pak siapa tadi? Pak Ngadimun. Oke Pak Ngadimun ya. Pak Ngadimun. Kemudian di belakang Pak Huda Bu Sulastri ya. Bu Sulastri, di belakang Bu Sulastri Pak Somad, kemudian pinggir Pak Somad Pak Tisnu. Oke, Pak Tisnu ya. Oke, kemudian Pak siapa? Oh, Pak Kepala Sekolah. Dari Kepala Sekolah mana? Dari Lembaga 6. Mau akreditasi juga Pak? Sudah. Barangkali mau tiap tahun itu Pak. Siap. Terima kasih Pak Kepala telah hadir ya. Pak Kepala. Kemudian ibu-ibu komite mohon izin saya ingin kenalan Ibu siapa yang sini? Bu Rosma. Oke. Selamat berjumpa. Terima kasih Ibu ya kehadirannya Bu Rosma. Kemudian Ibu Mala dari kelas 5. Kayaknya kalau di tengah duduknya itu ketua kayaknya. Ketua ganti posisi ya. Jadi Bu Rosma, Bu Mala, kalau disatukan jadi Bu Rosmala ya. Bu Rosmala. Bu Fitri. Oke. Ibu Fitri berarti ya, Ibu Fitri ya. Bu Rosma, Bu Mala, Bu Fitri. Oke, terima kasih Bu Ketua ya. Anaknya kelas berapa Bu di sini? Kelas 4. Oke. Kemudian Bu Eva di belakang, Pak Zul di tengah-tengah siapa Bu? Siapa? Bu Rosida. Oh, yang pembina itu ya, tadi dari itu ya. Oh, sesuai dengan namanya ya, Rosida ya. Rosida. Kan ada juga yang Rosida ya.
Jadi profesi di dunia ini hanya ada dua. Satu guru, yang kedua lain-lainnya. Kepala sekolah itu lain-lainnya ya. Pengawas itu lain-lainnya. Terima kasih Bu Rosida ya. Kemudian di belakang Pak Zul, Bu Tati. Bu Tati, kemudian terakhir Bu Eli. Eli ya. Oke, terima kasih ya. Mulai dari Pak Huda sampai Bu Eli ya. Setelah perkenalan mudah-mudahan bisa kenal ya dari wajah-wajahnya mungkin ya, sama Dimo gitu ya. Ini mudah-mudahan kenal ya, nanti diapalin lagi lah satu persatu. Tapi guru-gurunya sudah masuk semua ini. Ada yang mudik. Oh ya, nggak apa-apa. Ada yang di kelas silakan aja, jangan terganggu ya. Terima kasih ibu komite yang telah menyempatkan waktu juga ya. Bu Rosma, Bu Mala dan Bu Fitri ya sudah hadir sangat luar biasa. Baik, Bapak sekalian, tadi disampaikan oleh pengawas bahwa kita melakukan akreditasi ini adalah merupakan tuntutan regulasi. Jadi bukan keinginan kami asesor atau PDM, ban PDM, bukan juga keinginan sekolah. Bahkan kalau bisa mas sekolah mah tidak mau bayar ada akreditasi ya. Kalau bisa nilainya aja gitu ya. Kan gitu ya, nilainya saja gitu ya, keluar apa sajalah nilainya, yang penting tidak. Tetapi sekali lagi buat pertama yang ingin saya sampaikan adalah alasan kenapa sih harus ada akreditasi. Tentu secara regulasi kita bisa mengatakan bahwa begini Pak, bahwa pendidikan ini kan merupakan investasi masa depan bangsa kita kan gitu ya. Jadi masa depan kita bangsa Indonesia ini tergantung pada pendidikan hari ini. Dan kejadian hari ini itu adalah produk dari pendidikan yang telah dilakukan di masa lalu. Jadi tidak bisa kita pisahkan. Jadi kalau hari ini pendidikannya baik, maka masa depan bangsa kita itu juga akan baik. Tetapi kalau hari ini pendidikannya tidak berkualitas, maka kita mempersiapkan bangsa kita di masa akan datang adalah bangsa yang tidak berkualitas. Dengan tagline 2045 generasi emas, itu jangan sampai berubah menjadi 2045 generasi emas. Buktikan oleh kita hari ini, harus bisa membuktikan. Bahkan titik tekan dari kurikulum Merdeka adalah bagaimana karakter yang mengembang dari P5 sebagai tujuan akhir dari semua kegiatan baik intra, kok dan ekstrakurikuler, ujung-ujungnya adalah P5 ya. Artinya terhadap P3 ya. P3 itu profil pelajar Pancasila ujung-ujungnya. Baik kegiatannya intra, maupun ekstra, ujung-ujungnya adalah menciptakan lulusan yang sebagai profil pelajar Pancasila, artinya karakter. Kenapa karakter ini menjadi penting? Sebab orang yang pintar tanpa karakter akan menjadi penjahat yang berkaliber. Gitu ya. Nah, kembali lagi. Iya, itu Pak. Makanya penting sekali pendidikan karakter ini. Jadi itu ya. Kenapa? Karena pendidikan satu strategis untuk menyiapkan di masa yang akan datang. Yang kedua, kenapa harus akreditasi? Karena amanat undang-undang menyatakan di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 di pasal 63 sampai 68 menyatakan bahwa pendidikan yang diselenggarakan di wilayah hukum negara Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, harus bermutu / berkualitas. Itu amanat undang-undang. Jadi semua penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah yang disebut dengan sekolah negeri, maupun yang dilaksanakan oleh non pemerintah yaitu sekolah luar negeri. Ya kan pemerintah negeri berarti ya. Nanti selain negeri, luar negeri ya. Swasta itu harus berkualitas. Kenapa harus berkualitas? Karena di sana hadir negara untuk memberikan suplemen supaya berkualitas. Apa itu? Contoh, BOS. Contoh untuk guru-gurunya ada gaji, ada TPG, ada lain-lain.
ada sertifikasi, ada tunjangan lain-lain untuk guru itu dari siapa? Dari pemerintah. Artinya pemerintah sudah hadir, negara sudah hadir untuk penyelenggaraan pendidikan. Maka setiap satuan pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan diharapkan untuk menyelenggarakan pendidikan secara berkualitas. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kita mengetahui satuan pendidikan itu menyelenggarakan pendidikan berkualitas? Dari mana? Maka dibuatlah yang disebut dengan penjaminan mutu atau penjaminan kualitas yang dilaksanakan secara internal dan secara eksternal. Secara internal dilakukan adalah melalui Bapak Pengawas Bina, ya, itu secara internal dengan cara melakukan EDS, evaluasi diri sekolah. Apakah sekolah ini sudah berkualitas atau tidak? Apakah sekolah ini sudah bermutu atau tidak? Kalau di daerah Sunda itu ditambah, bukan hanya bermutu. Apakah sudah bercoet juga tidak? Gitu ya. Untuk tidak ada yang Sunda di sini. Jadi ketahui ya ini. Kalau di Sunda tahu ya itu bercoet. Bukan ada mutu, ada coet. Ulekan. Mutu itu ulekan. Kan ada dulu wadahnya. Dari mana ya untuk mengetahui bermutu atau tidak? Ya itu tadi secara internal. Pembina atau pengawas pembina selalu mengontrol apakah itu bermutu tidak. Secara internal dibentuk TPM, tim penjamin mutu atau tim pengembang pengembang mutu ya, TPM. Ada lagi TPK, tim pengembang kurikulum. Untuk apa? Untuk menjamin bahwa penyelenggaraan pendidikan di sini adalah harus berkualitas atau bermutu. Tetapi kalau hanya secara internal tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena secara internal itu banyak kebijaksanaannya, banyak kasih sayangnya. Contoh, ibu dan bapak memberikan nilai kepada siswa. Akhirnya siswa itu ujung-ujungnya nilai ibu bapak guru itu ujung-ujungnya adalah nilai kasih sayang. Atau kalau kata Pak Haji Somad itu, Pak Ustaz Somad itu adalah nilai sodaqah. Yang seharusnya mendapatkan nilai apa? Karena ada nilai sodaqahnya. Kenapa? Karena nilai harian ibu dan bapak kalau dibandingkan dengan nilai asesmen nasional, ya, itu kan agak jauh berbeda gitu ya, beda lumayan. Gitu. Artinya itu tadi terjadi. Maka kami hadir untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan melalui lembaga yang independen, namanya adalah BAN SM, yang kalau namanya BAN SM, Badan Akreditasi Sekolah dan Madrasah. Sekarang menjadi BAN PDM, Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami hadir untuk apa? Untuk melakukan tadi, memastikan mutu atau kualitas penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Kami sebagai penjamin mutu secara eksternal. Nah, penjaminan mutu secara eksternal namanya adalah akreditasi. Nah, untuk akreditasi ini ibu dan bapak ada poinnya, ada langkah-langkah yang cukup panjang. Minimal ada 5 langkah. Pertama, mulai dari pendataan. Yang kedua, mulai dari ibu dan bapak mengisi di aplikasi Sispena ya, mengisi ibu bapak sebagai hasil evaluasi diri, mengisi di Sispena, yaitu dengan 5 dokumen yang wajib ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Pengawas. Mulai dari KSP, kurikulum satuan pendidikannya, kemudian RKT, rencana kinerja tahunannya, kemudian RKAS, rencana kerja dan anggaran sekolah, kemudian dilanjutkan dengan apa tadi, kalender pendidikan, lanjut kepada contoh RPP sebagai apakah di sini kualitas pembelajarannya sudah sejauh mana, sampai yang kelima adalah dokumen wajib, adalah dokumen yang terkait dengan kegiatan-kegiatan dan sarana-prasarana yang diselenggarakan di SD Negeri Jati Cempaka 4 Pondok Gede ini. Jadi itu urutannya. Kemudian setelah upload, kami menilai yang disebut dengan pravisitasi. Makanya Pak Aroni tadi bertanya, kok sampai kemarin ditunggu-tunggu hari Jumat belum ada penampakan nih bukti fisiknya, belum ada hilang. Kemudian hari Sabtu sudah mulai ada penampakan DKA, sudah mulai muncul sebagian gitu ya. Dokumen wajib sudah ada muncul.
muncul. Nah baru kemarin sore alhamdulillah lengkap hilalnya ya. Nah ini juga membuktikan kinerja ibu dan bapak sekalian. Kenapa? Karena kinerja 4 tahun yang dinilai ibu dan bapak ya itu dikerjakan dalam 4 minggu. Bahkan 4 hari ya, bahkan seminggu. Jadi ya seperti itu ya. 2 hari ya, begitu ada kepastian tanggalnya berapa, wah langsung dibuat heboh. Bahkan tadi ngobrol juga dengan Pak Zul, dengan Pak Somad, katanya ibu-ibu seminggu ini agak telat katanya haidnya ya. Karena stres gitu ya, karena stres. Padahal apa? Karena apa kaitannya ya? Padahal kalau sudah biasa-biasa aja. Sebetulnya kalau sudah terbiasa biasa aja. Itu ya. Jadi dilakukan setelah visitasi kami sudah melihat dokumen dan juga DKA. Jadi sekarang ada DKA namanya ada deskripsi kinerja asesi. Jadi sejauh mana kinerja ibu dan bapak selama 4 tahun itu dipotret dalam DKA. Dan di sekarang setelah pravisitasi kami melakukan yang disebut dengan visitasi. Nah visitasi ini kan hanya mengakurkan dari DKA yang sudah ibu bapak bikin, dari dokumen wajib yang sudah ada. Kami melakukan pravisitasi dan tinggal menanyakan hal-hal yang memang kami misalkan belum yakin dengan hal itu. Hanya itu saja. Mudah-mudahan tidak banyak yang meragukan kami gitu. Jadi DKA dan dokumen wajibnya sudah meyakinkan kami gitu. Sehingga begitu buka itu sudah yakin. Tapi salah satu keyakinan itu indikatornya adalah dengan waktu penyetoran pemenuhan dokumen. Jadi semakin dokumennya sudah lama ada di Sispena, itu semakin yakin bahwa itu adalah sudah lama. Nah, itu kelihatan juga dengan bukti foto tadi ya. Padahal kan 4 tahun kinerja ibu dan bapak. Tapi yang muncul artis di sini adalah yang baru 3 bulan. Ini juga membuktikan bagi saya sudah bisa menilai, karena kan saya sudah berapa tahun ya, hampir 9 tahun mungkin ya, jadi asal hampir 10 tahun lah. Jadi sudah tahu kan trik-trik yang ada ya sudah tahu lah gitu. Tadi juga kalau wajah-wajahnya penuh dengan tekanan dan lain-lain, ini sudah. Tapi kalau wajahnya nyantai gitu, ini sudah bisa sebetulnya secara sekilas. Namun ibu bapak ingin saya sampaikan begini Pak. Ibu bapak kan begini, kami kalau visitasi masa lalu, mungkin Pak Bambang juga punya pengalaman ya Pak. Itu nilainya dari dia, kan dulu namanya dia Pak ya, daftar isian akreditasi. Itu ibu bapak sudah bisa mengajukan nih kira-kira untuk SDM Jati Cempaka 4 ini kira-kira nilainya mau di mana kan itu ya. Kalau dulu ibu bapak sudah bisa, ibu bapak itu adalah kalau dalam bahasa Sunda namanya menongong ya. Sudah bisa menongong dulu, melihat dulu, mengira-ngira dulu. Ya mengintip-intip dulu no. Jadi ibu dan bapak punya istilahnya awahan ya. Awahan itu apa bahasa Betawinya ya? Sama mungkin ya. Punya apa ya? Dia bayangan, punya persiapan bahwa saya ini mengajukan nilai sekian, ya jatuh-jatuhnya juga sekian kan gitu ya. Kalau sekarang bapak sekarang kata Pak Pengawas sekarang ya, itu nggak bisa Pak kita bayangkan, karena kita hanya menceklis saja mana yang ada, mana yang tidak ada. Ini Pak yang ini. Bahkan kalau misalkan diceklis semuanya belum tentu juga Pak. Kenapa? Karena dilihat di komponen yang keempat, kan ada 4 komponen ya. Satu komponen bagaimana kinerja. Sekali lagi yang dinilai kinerja Pak. Kinerja pendidik, kinerja kepala satuan, kepala sekolah, dan kinerja dalam menciptakan iklim pembelajaran. 3 kinerja itu maka dikonfirmasi oleh hasilnya. Oke, gurunya hebat. Oke, kepala sekolahnya hebat. Oke, iklimnya hebat. Semua instrumen 14 butir dan 59 indikator misalkan ini. Kami ceklis semuanya iya. Ya, kalau kata Pak Roni, kalau aku sih yes misalkan. Pak Roni sudah misalkan, aku sih yes misalkan. Tapi belum tentu Pak, itu belum tentu bisa jadi A. Tergantung apa tadi yang menentukan. Yang keempat itu apa? Raport pendidikan. Atau bahasa sebelumnya namanya raport mutu pendidikan, sebelumnya bahasanya itu. Tapi sekarang menjadi raport pendidikan.
Bagaimana nilai rata-rata 4 tahun terakhir? Bagaimana prestasi 4 tahun terakhir? Bagaimana kinerja guru, prestasi guru 4 tahun terakhir? Dan itu tidak bisa kami bohongi karena itu langsung ngambil dari dapur itu, langsung dari rapor pendidikan. Dan itu yang menentukan adalah itu. Yang menentukan adalah itu. Yang paling menentukan adalah hasil. Karena sebaik apapun proses, kalau hasilnya tidak baik, ya diponis tidak baik. Jadi ini yang maksud saya, mohon ibu bapak dapat memahami hal tersebut. Ya, jangan sampai ibu bapak tidak memahami. Misalkan tiba-tiba ini kan nilainya 91 dulu ya, 91 dulu. Ya dulu. Kalau sekarang kan, kalau dibandingkan dengan dulu, kalau yang dulu kan sudah basi ya. Dulu ya, dulu sudah basi. Sekarang ya sekarang kan gitu. Dan sekali lagi Pak, kami asesor pun kalau dulu bisa mengira-ngira ya Pak Haji ya. Kalau dulu ya, nah gitu ya. Kalau dulu kan wah dari tampilan kepala sekolahnya, dari tampilan guru-gurunya, dari tampilan komitenya, dari tampilan ketua 3S-nya, dari kepala sekolah yang terdekat hadirnya, oh ini sudah dapat dikira-kira sekian gitu ya. Nah sekarang nggak bisa, ya. Jadi mohon kerjasamanya ibu dan bapak di dalam visitasi ini, di dalam visitasi merupakan proses akreditasi, kami hanya mengceklis saja dan kami pun insya Allah objektif seadanya, mudah-mudahan seadanya di sini adalah adanya yang maksimal insya Allah ya. Dari wajah-wajahnya sudah persiapan dan lain-lain, kayaknya ini maksimal semua ya, minimal maksimal bergadangnya kan. Hasilnya kan ini Pak, dalam manajemen itu kan hasil itu proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Jadi kalau prosesnya ibu bapak luar biasa kerja keras, insya Allah ya hasilnya juga insya Allah akan baik. Sekali lagi ibu bapak, kinerja yang kami nilai bukan bukti fisik yang ada. Jadi bukti fisik itu hanya gambaran saja, sudah ada di DKA, tapi apakah kinerjanya sesuai tidak? Misalkan ini Pak, kinerja itu ada lengkap misalkan bukunya di perpustakaan. Pertanyaannya, apakah buku tersebut mendukung pada kualitas pendidikan apa enggak? Gitu. Oke, komitenya misalkan, oh selalu hadir ke sekolah, ya karena jemput anak gitu ya, karena ngawasin anak. Pertanyaannya, apakah dilibatkan untuk peningkatan mutu sekolah enggak secara maksimal begitu? Oh gurunya selalu hadir Pak, nggak pernah hadir, bahkan kehadirannya 100%, bahkan bila perlu dicantumkan 1000% kehadiran guru. Pertanyaannya, apakah kehadiran guru bisa meningkatkan pendidikan di sini atau enggak? Itu yang terpenting. Jadi bukan formalitas, bukti fisik yang berupa prosentase dan lain sebagaimana instrumen yang lalu, tapi sekarang adalah lebih pada kinerja yang membuat pembelajaran pendidikan di SD ini bermutu. Itu sebagai gambaran secara umum kegiatan hari ini. Ibu bapak sekalian, kami datang ditugaskan, sekali lagi ibu bapak yang ditugaskan oleh Ban PDM Provinsi Jawa Barat dengan nomor surat tugas 0974 ya garis miring 10 garis miring 2024. Mohon sekali lagi kami ditugaskan. Jadi kita sama-sama posisinya ditugaskan Bapak. Saya ditugaskan untuk memvisitasi, ibu dan bapak ditugaskan untuk divisitasi. Maka bahasanya ada asesor, ada asesi. Maaf pokoknya asesor ya, bukan agresor ya. Asesor ya. Ibu bapak sebagai asesi. Jadi posisinya sama, seimbang. Sama-sama kita ditugaskan. Ibu bapak juga ditugaskan kan berdasarkan surat Ban PDM juga kan ditugaskan untuk untuk dilakukan penilaian atau asesor oleh kami. Jadi itu Pak kedudukannya ya. Jadi insya Allah saya dengan Pak Roni akan berlangsung 2 hari, yaitu sekarang tanggal 7 Oktober 2024 hari Senin, dan besok hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 kami ditugaskan minimal berada di sekolah ini untuk melakukan 3 hal. 1, telaah dokumen, 2, wawancara, 3, yaitu observasi lingkungan. Nah dari 3 hal itu akan dilakukan 2 hal. Nanti secara teknis Pak Roni akan menyampaikan hari Senin ini kita akan apa saja, hari Selasa
minimal 5 jam itu akan kita lakukan apa saja. Nanti Pak Ustadz Roni yang akan menjelaskan. Ya, saya terlalu banyak mohon izin Bapak biar paham kita semua maksud saya ya. Jangan kenapa sih harus ada akreditasi, kenapa sih harus asesor data, merepotkan banget ya, harus cari penginapan dan lain-lain. Kami harus tidak istirahat selama 4 hari 4 malam ini misalnya. Nah, tujuannya ternyata sangat mulia ya, untuk menjamin bagaimana penyelenggaraan pendidikan ini supaya bermutu. Itu saja mungkin saya Pak sebagai pengantar, Pak. Pengantarnya saja kan sudah lama, apalagi aslinya ya. Nanti Pak Roni akan menjelaskan bagaimana 2 hari ini akan seperti apa, dan ruangan yang apakah dicukupkan satu ruangan bersama-sama atau mau dipisah. Nanti saya ikutan saja sesuai dengan nanti Pak Roni yang akan menjelaskan secara teknis. Saya itu aja Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan Ibu Bapak semangat semuanya ya. Semangat ya. Semangat pagi. Luar biasa. Semangat. NKRI harga mati. Luar. Alhamdulillah. Ya, berarti betul-betul semangat ya. Itu aja Ibu Bapak, karena kelihatan Ibu Bapak sudah semangat untuk menjalani presentasi ini. Saya cukupkan sekian, mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Billahi taufiq wal hidayah wa fi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya penjelasan teknis kami sampaikan ke Pak Roni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Surah Al-Azim. Yang saya hormati rekan saya di SMK, sebetulnya bisa jadi guru saya ya. Dan kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Pembina dan juga Ibu Ketua 3S, Bapak Kepala Sekolah, Ibu Komite, Bapak dan Ibu guru yang luar biasa, juga tamu undangan yang hadir dari kepala sekolah yang lain. Puji syukur atas Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan pada hari ini kita dapat berkumpul. Mudah-mudahan kumpul ini nanti mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam semoga selalu dipakai kepada tujuan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para kaki debatnya, hingga sampai kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat fil qiyamah dan Allah. Hari ini Bapak dan Ibu yang kami hormati, dampaknya untuk proses akreditasi dan alasan kenapa akreditasi tadi sudah jelas. Dan kalau menyimak Bapak dan Ibu tadi sedikit bocoran pertanyaan yang akan harus dijawab itu tadi sudah disampaikan oleh Dr. Tinggal Ibu berpikir apakah memang betul mampu atau tidak. Karena kalau secara ini sama, kebetulan memang DKA ya kalau salah malam kemarin itu belum lengkap juga. Kemudian siswanya saya cek ini saya harus nolak bagaimana begitu kan, ketika awal itu belum ada juga. Kemudian kayaknya sih Pak kemarin itu fokus ke YouTube dulu kayaknya. Jadi YouTube itu dibuat 3 minggu yang lalu. Jadi saya sudah tahu ada baper, ada guris, ada ini, itu saya sudah tahu semuanya. Yang jadi kegiatannya memang luar biasa. Karena begitu akreditasi itu dari segala hal, ya dari segala hal, termasuk ya dari kegiatan yang Bapak Ibu lakukan tadi. Dan alhamdulillah saya sudah juga sudah melihat dari YouTube-nya. Dan yang paling ini, yang paling luar biasa, saya tidak tahu apakah dipakai atau tidak. Kalau salah di sini ada aplikasi di Google Play Store, aplikasi SD Cepaka 4, tapi kayaknya udah tidak dipakai kayaknya, saya cek itu. Jadi ada aplikasi khusus untuk siswa atau apa gitu ya di Play Store. Nah kayaknya lebih tahu saya gitu. Di Play Store itu ada aplikasi khusus untuk SD Jati Cepaka 4. Boleh Ibu cari di Play Store SD Jati Cepaka 4. Masa saya tahu ibunya nggak tahu? Ya, jadi secara digital juga saya cek juga dan alhamdulillah tinggal mensinkronkan
ya, mensinkronkan antara yang tadi kegiatan. Saya yakin walaupun diuploadnya dan dibuatnya 3 minggu yang lalu, tetapi kegiatannya sudah lebih dulu kayaknya. Saya yakin itu. Hanya diuploadnya saja, ya. Diuploadnya saja itu 3 minggu yang lalu. Jadi sudah saya deteksi kemudian. Ya, sudah saya deteksi, tinggal Bapak Ibu nanti mensinkronkan. Dan yang kedua, tentu yang paling penting adalah justru nampaknya ini saya yang harus banyak belajar nanti dari Bapak dan Ibu. Ya, karena Bapak dan Ibu yang sekolah ini lahir sebelum saya lahir. Ya, jadi sekolah ini lahir sebelum saya lahir. Hampir beberapa tahun sekolah ini sudah lahir, saya belum lahir. Nah, jadi dampaknya saya yang agak banyak belajar dari Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kita sama-sama ya untuk memperbaiki bagaimana kualitas pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya untuk di sekolah yang kita ambil. Kemudian yang selanjutnya untuk teknis, saya juga tidak akan terlalu banyak kenal. Untuk teknis kita nampaknya untuk hari pertama lebih kepada telah dokumen beserta dengan wawancara. Walaupun tadi saya mendengar ada begadangnya, kemudian ada deg-degannya katanya. Tapi setelah barusan sambutan bahwa berharap untuk menyampaikan kepada yang lain itu asesor itu tidak semenyeramkan ekspektasi yang dibayangkan sebelumnya. Ya. Jadi asesor itu nggak menyeramkan begitu, ya. Walaupun pada dasarnya sebelumnya ini gimana gitu kan. Ya, tapi sekali lagi ini menunjukkan bahwa kita sama-sama bertugas, hanya mungkin berbeda posisi. Walaupun saya jujur saja kalau Bekasi ini cuacanya lumayan panas. Dari saya ke Bunte harus datang ke yang panas. Saya ke Bunte kebayang dinginnya lebih dari Ranca Ekek. Nah itu saya dari ke Bunte. Saya sebetulnya dari Bojonggabir, Pak, ujung Bojonggabir. Tapi kenapa saya selalu menyebut Taraju? Karena tidak ada yang kenal dengan kampung saya. Jadi tidak ada yang kenal dengan kampung saya, Pak. Saya pasti bilangnya, oh iya Taraju. Karena yang tadi terkenal dengan ke Bunte. Padahal ke Bunte itu nyampe ke kampung saya, ke Bojonggabir begitu. Gitu, maka tapi orang tidak mengenali itu, sehingga saya harus menyebutkan Taraju. Tapi di sini saya jujur, saya betul-betul dari kampungnya. Jadi melewati Taraju, dari Taraju itu 1 jam lagi dan sebagainya gitu kan. Jadi saya dari tempat yang dingin masuk ke tempat yang panas. Kemudian alhamdulillah saya ke Bekasi, memang bukan hari ini, bukan hanya hari ini saja. Dulu saya sempat di Bekasi mencari kerja, tadi saya sampaikan. Jadi karena saya orang kampung, orang tua saya kurang berada, jadi saya cari kerja ke Bekasi. Itu Mas Pion itu saya kelilingi jalan kaki. Benar, Mas Pion Group, pabrik Mas Pion itu saya kelilingi sampai ke pinggir tolnya, jalan kaki nyari pintu gerbang. Tahun berapa? Saya tahun 2005 kayaknya. Ya 2005 itu saya kelilingi. Jadi ada beberapa kenangan ketika saya datang ke Bekasi yang luar biasa, dan begitu panasnya masih tetap. Tapi kalau tadi kebalik Pak, kalau kata Bapak pengawas tadi katanya dari sini hitam, justru yang saya rasakan dulu saya di Bekasi itu putih. Dari sana saya hitam, begitu saya tinggal di Bekasi, nyari kerja, jalan kaki terus, dilap terus dan sebagainya. Begitu pulang putih Pak, kata orang saya bisa jadi putih saya gitu. Sekarang saya lamanya di kampung lagi jadi hitam lagi gitu. Ya, jadi memang ada beberapa kenangan juga, termasuk ya hal-hal yang lain ya. Ada beberapa kawan-kawan juga saya di Kota Bekasi, sebetulnya di beberapa forum juga. Jadi bukan yang pertama, termasuk presentasi kamu saya juga pernah ke Bekasi. Dan sekali lagi mudah-mudahan kita bekerja sama. Sekali lagi lebih teknisnya, lebih kepada hari ini kita lebih ke wawancara dengan dokumen. Kemudian untuk besok supaya untuk mempersiapkan lebih kepada observasi kelas. Nah, untuk pelaksanaan saya berharap bahwa Bapak dan Ibu semuanya silakan sampaikan yang terbaik, silakan tunjukkan yang terbaik. Bagaimana nanti ketika mensinkronkan antara dokumen dengan yang ada, kemudian proses pembelajaran yang nanti kita observasi, itu silakan tunjukkan yang terbaik. Walaupun kami tahu sebetulnya yang dari saya disampaikan oleh Bapak memang betul. Kadang-kadang seringnya Pak, kita tuh begitu datang ke sekolah itu sudah tahu sebetulnya. Dan mohon maaf, mana yang dibuat kemarin, mana yang dibuat tahun lalu itu sudah tahu. Memang karena keseringan aja, karena memang sudah sering biasa, jadi kita sudah tahu. Nah hal-hal seperti itu, tapi saya yakin ketika melihat beberapa kegiatan yang sudah dilakukan, kemudian sudah di-upload juga di Sispena,
melalui DKA. Saya baru menelaah dokumen itu sebagian dari DKA karena DKA ada linknya ya. Tapi kalau untuk unggahnya, saya sudah mau berangkat ke sini kalau saya belum ngecek unggah. Ini belum coba saya cek, jadi saya cek dari dokumen yang melalui DKA-nya yang dicatat melalui DKA dan YouTube juga Play Store yang tadi saya cek. Ya, walaupun ibu sendiri ada sebagian di sini yang tidak tahu kalau Jati Cempaka 4 itu punya Play Store. Maksudnya punya aplikasi untuk yang digunakan di Play Store. Mungkin itu bisa dimanfaatkan nantinya ke depan. Mungkin itu saja sekali lagi untuk teknis dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas sambutan dan juga keramahan sebagai disampaikan Bapak Kepala Sekolah. Memang betul keramahan itu ketika tadi saya datang saja itu sudah mulai kelihatan dan mudah-mudahan nanti ketika disinkronkan dengan berbagai kegiatan yang ada itu memang betul-betul asli didikan Bapak dan Ibu di sini ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada tim asesor Bank BDN yang telah memaparkan teknis untuk akreditasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, luar biasa. Yang tadinya terus terang aja Pak, sebelum kita mengetahui siapa nama asesor kita, mana sih fotonya, begitu Dokter Haji Firdaus kirim fotonya, foto beliau, saya juga sudah bisa baca Pak. Ini Gus, ini Kiai ini. Betul Ustaz. Terus beliau juga kirim foto asesor yang satunya Pak Roni. Beliau kirim foto, tegang saya Pak. Ini dari angkatan atau dari apa nih? Tapi begitu saya ketemu langsung dengan beliau, komunikasi telepon langsung dengan beliau, dari suaranya pun saya sudah mengira beliau pun seorang Gus juga, Kiai juga. Ya, beliau sudah mengetahui potret kita tadi. Ya, walaupun belum periksa sudah mengetahui. Mudah-mudahan beliau berdua bisa ngasih nilai sodako. Ya. Udah kasih nilai aja Pak. Informasi pun semalam beliau sampai di penginapan di Gateway Jati Bening Baru. Beliau sampai jam 3 pagi. Tapi kita lihat pagi ini beliau cukup fresh, cukup segar, yang masya Allah. Tapi Bapak kalau romannya ntar jam 10 sudah mulai lelah, ngomong aja Pak, saya anterin ke penginapan. Kalau romannya ngantuk gitu Pak, biar agak cepet gitu. Ini tapi mudah-mudahan beliau bisa, walaupun beliau datang pagi, bisa memaksimalkan pada hari ini dan hari kedua tentunya akan beliau asesor kita Bapak Dr. Haji Firdaus Mujahidin dan Bapak Nuroni ST. Mudah-mudahan selama 2 hari ini beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kemudahan dalam urusannya, aktivitasnya, amin ya rabbal alamin. Sebelum saya doa, ada pantun pembuka nih Pak. Nanti besok ada pantun pemungkas penutup. Pantunnya nih ya. Terbilang cakep ya, cakep. Sungguh elok alam Raja Ampat. Alam dijaga dengan menjaga ulah. Kami ucapkan selamat datang di Jati Cempaka 4. Berharap kami mendapat potret real pendidikan sekolah. Ada lagi yang pemungkas besok aja. Ini masih bukan. Dulu mana ya? Udah. Kayaknya cukup dah Pak, itu aja. Enggak ketemu soalnya. Ada benar. Salah dokumen. Ini biar ketegang aja suratnya.
Ade emang gak ada juga. Nih ada satu nih. Ke sekolah kita bersua, membawa harapan dan cita. Asesor datang memberi pencerahan, membangun mutu pendidikan, harapan bersama. Nah, mungkin itu saja tentunya. Tapi pemungkasnya besok lebih keren Pak. Insya Allah. Mudah-mudahan kita semua, Pak pengawas kita, Pak kepala sekolah, terus dari K3S, guru-guru semua, Bapak Ibu Dewan Guru Komite, mudah-mudahan kita semua kita sudah berjuang, sudah ikhtiar semaksimal mungkin. Ya, selanjutnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah hasil apa yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik untuk kita semua. Kita semua Allah berikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan terus kita bisa memberikan yang terbaik buat putra putri kita di SDN Jati Cempaka 4. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihatil mu'azzamati wa sab'il masani wal Qur'anil 'azim an taftaha lana bi kulli khair wa an tatafaddala 'alaina bi kulli khair wa an tu'amala ya maulana mu'minatan ahlil khair wa an tahfazana bi adyanina wa abdanina wa anfusina wa amwalina wa ahlina wa aulina wa ashabina wa ahbabina wa ma ma'ana min kulli mihnatin wa fitnatin wa bu'sin wa dayr innaka wali kulli khair wa mutafaddilun bi kulli khair wa mu'ti kulli khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Guru Ustadz Abdul Somad yang telah memimpin doa untuk kita semua. Selanjutnya kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Kepala Sekolah, ada Pak Agus, ada Pak Nata. Selamat datang di sekolah kami, Pak. Demikian acara demi acara yang telah kita laksanakan. Usai sudah kegiatan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan pada pagi hari ini menjadi ladang amal kita di mata Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang kita kerjakan selama ini menjadi nilai yang terbaik untuk sekolah tercinta kita dan untuk putra putri kita. Kami yang mewakili segenap Dewan Guru mengucapkan ribuan terima kasih kepada para hadirin, terkhusus para asesor, para pengawas, Ibu K3S, beserta semua tamu undangan yang mohon maaf yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila segala penyambutan baik ada dari segi jamuan maupun lain sebagainya masih terdapat banyak kekurangan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit mungkin Pak ada yang terlewat, penyerahan surat tugas kami dari asesor ke